penelitian bisnis dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang bisnis. Desain metode riset menurut Umar 2002 dalam melakukan riset harus dirumuskan terdahulu sejumlah permasalahan utama yaitu 1. Riset yang akan dilakukan harus mengikuti metode ilmiah agar hasilnya ilmiah. Kedua, riset ditujukan untuk menjawab pertanyaan riset, jadi tidak boleh menyimpang. Ketiga, pemahaman atas seberapa luas dan dalam kajian yang akan dilakukan. Keempat, riset harus disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia, baik tenaga SDM yang akan terlibat, waktu dan biaya yang tersedia, dukungan teori dan alat ukur yang diperlukan, termasuk penggunaan teknologi. Metode riset yang dipilih hendaknya dibuat dengan mempertimbangkan kondisi di atas dengan tujuan khusus untuk mendukung tujuan riset. Dijelaskan oleh Umar tahun 2002 mengenai bermacam metode riset bisnis yang umum dipakai. Metode tersebut diantaranya adalah 1. Metode studi kasus, 2. Metode survei, 3. Metode kecenderungan, 4. Metode korelasional, 5. Metode lainnya. Riset dengan metode studi kasus menghendaki suatu kajian yang rinci, mendalam, menyeluruh atas objek tertentu yang biasanya relatif kecil selama kurun waktu tertentu, termasuk lingkungannya. Peneliti bersama dengan pengambilan keputusan manajemen, misalnya di dalam organisasi, harus berusaha menemukan hubungan antara faktor yang dominan atas permasalahan risetnya. Selain itu, peneliti dapat saja menemukan hubungan yang tadinya tidak direncanakan atau terpikirkan. Contoh metode studi kasus pada dimensi kualitas dosen, kajian dapat dilakukan secara detail dan mendalam. Misalnya tentang waktu kehadiran dosen mengajar, persiapan dosen mengajar, penggunaan buku wajib, cara penyampaian materi, pemberian tugas, pemakaian alat bantu ajar, pemberian wawasan melalui praktek, keakuratan dalam menilai, keterbukaan, ketegasan, dan kewibawaan. Metode survei. Metode penelitian survei merupakan metode yang memberi pertanyaan terstruktur kepada sampel dari populasi dan dirancang untuk memperoleh informasi dari responden. Penggunaan metode penelitian survei memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, pertanyaan yang dibuat mudah untuk dikelola. Yang kedua, data yang didapatkan reliable atau mudah sebab tanggapan yang dibatasi pada alternatif pertanyaan. Yang ketiga, dengan penggunaan tanggapan pertanyaan tetap menurunkan variabilitas dalam hasil yang dapat disebabkan oleh perbedaan pewawancara. Dan yang keempat, coding, analisis, dan interpretasi data relatif sederhana. Jenis umum dari survei adalah kuesioner tertulis, wawancara tatap muka atau telepon, kelompok fokus, dan survei elektronik. Survei adalah dasar dalam mengumpulkan informasi dalam skala besar. Metode kecenderungan. Metode kecenderungan atau tren dilakukan dalam riset yang ditujukan untuk melihat suatu kondisi tertentu yang akan datang dengan melakukan proyeksi atau ramalan, atau disebut juga sebagai forecasting. Contoh pendekatan ini misalkan untuk mengetahui persoalan mengenai fenomena komunikasi yang sering menjadi bahan pembicaraan, mulai dari tren social network atau media seperti Facebook, Twitter, dan sebagainya, sampai ke tren komunikasi marketing yang saat ini telah menggeser peran-peran media lainnya dalam hal pemenuhan kebutuhan manusia. Baik, selanjutnya adalah metode korelasional. Metode korelasional merupakan riset untuk menentukan tingkat hubungan variabel yang berbeda dalam suatu populasi. Perbedaannya dibanding dengan metode yang lain adalah adanya usaha untuk menaksir hubungan dan bukan sekedar deskripsi. Metode korelasional
merupakan riset peneliti di mana peneliti dapat mengetahui berapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terkait serta seberapa jauh arah hubungan yang terjadi. Salah satu contoh metode korelasi adalah penjualan es krim dan suhu. Hubungan antara total penjualan es krim dan suhu adalah salah satu contoh korelasi positif. Mengapa demikian? Karena pada saat cuaca panas, total penjualan es krim akan cenderung sangat tinggi karena orang-orang akan banyak membeli es krim pada saat cuaca sedang panas.